إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu wa tamani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa tubna 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati fillah, azallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di udara untuk belajar bersama mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga apa yang nanti akan kita pelajari akan bisa berubah menjadi tuntunan kita semuanya di dalam kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah kita, kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Ikhwan wa akhwati fillah, para pemirsa dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita janjikan pada halaqah yang sebelumnya, insyaallah kita akan mengawali kajian akidah kita, yang mana kita akan membaca kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Muwafaquddin Abu Abdullah Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibn Qudamah ya Sahibul Mughni, yang insyaallah ma'ruf di telinga kita semuanya. Dalam sebuah kitab yang beliau tulis, yang beliau beri judul dengan Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rasyad, sebuah buku yang menjelaskan secara global kepada kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana beliau menjelaskan kepada kita tentang akidah seorang muslim ketika berinteraksi dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu beliau juga menjelaskan secara global tentang akidah seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya, kemudian kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan juga yang buruk, serta bagaimana akidah seorang muslim terhadap ahlul bait, kepada para sahabat Nabi SAW dan seterusnya. Dan beliau menggunakan metode dalam penulisan kitabnya ini menjelaskan secara global akidah seorang muslim, yang mana pernah kita sampaikan bahwa para ulama ketika menulis sebuah kitab tentang akidah, maka mereka menggunakan dua metode. Ada yang menjelaskan secara detail tentang akidah atau tauhid, yaitu menjelaskan tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan syirik dan seterusnya. Kemudian metode yang kedua adalah metode yang ada di dalam buku ini, yaitu menjelaskan secara global tentang akidah seorang muslim. Sebelum kita masuk kepada buku yang akan kita jadikan sebagai panduan ini, ada beberapa kaidah yang mungkin perlu kita sampaikan di awal, yang kita ambilkan dari penjelasannya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu kaidah di dalam menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengapa kita perlu sampaikan, karena pembahasan nanti akan banyak berbicara tentang nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana
banyak firqah, ya banyak aliran yang keliru di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menggunakan metode takwil yaitu memalingkan ya makna dari zahirnya. Kemudian ada yang menggunakan ya metode menghilangkan ya tafwid, itu menyerahkan nama arti dan juga maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yang ini juga termasuk pemahaman yang keliru, menyimpang. Kemudian ada pula yang mereka menggunakan takyif, kemudian tashbih dan seterusnya. Ya, maka perlu kita sampaikan di sini di awal perjumpaan kita dengan menyebutkan beberapa kaidah yang insyaallah dengan kita membaca keterangannya disampaikan oleh beliau, ya kita akan bisa memahami secara sempurna tentang bagaimana ketika kita berinteraksi dengan nama dan juga sifat Allah. Ketika kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bicara tentang masalah perkara yang ghaib. Ya, ini bagian yang harus kita perhatikan. Ya, ketika kita bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang masalah perkara yang ghaib. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan kepada kita secara detail tentang zatnya, ya, dalam artian Allah SWT benar-benar memperlihatkan dirinya kepada makhluknya di dunia ini sehingga bisa dijelaskan secara detail. Namun Allah SWT menjelaskan nama dan juga sifatnya dalam kitabnya yang mulia, sebagaimana Nabi SAW juga menjelaskan nama dan juga sifat Allah SWT di dalam beberapa hadis-hadis beliau. Yang ini ya tentunya butuh kita di dalam memahami dengan pemahaman yang benar. Dan banyak firqah sesat dari zaman dahulu sampai sekarang itu bermula dari kekeliruan mereka di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh ketika mereka berinteraksi dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersemayam tinggi di atas arsy-Nya. Ya, bagaimana kita dapatkan di zaman kita ada yang menafsirkan makna istiwa di sini adalah istaula, artinya adalah menguasai. Yang mana mereka mengartikan hal tersebut karena mereka menggunakan akal di dalam memahaminya, bahwa kalau kita artikan istiwa dengan makna istiwa, bersemayam di atas arsy, maka seakan-akan Allah itu seperti seorang raja yang duduk di atas singgasananya. Ya, tentunya ada pemahaman yang keliru. Atau ketika Allah SWT mengabarkan wajah Rabbuka, ya Allah SWT datang, yang mereka akhirnya ya kalau menggunakan makna datang berarti ada sesuatu yang akan ditinggalkan, demikian seterusnya. Ya, atau ketika bicara tentang sifat Allah yang lainnya, berbicara, mendengar, atau memiliki kedua tangan, ya, atau memiliki kedua kaki dan seterusnya, maka mereka mentakwil yang menggunakan arti yang sama sekali tidak benar. Ya, maka kita awali perjumpaan kita dengan membaca kaidah yang akan kita baca dari keterangan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Ala barakatillah, nabda. Kaidah yang pertama di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menjelaskan di kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, fil wajibi ya nahwu nususil kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Ya, kewajiban kita terhadap atau kewajiban kita tatkala berinteraksi dengan nas, ya, dengan ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kewajiban kita? Kaidahnya adalah kita wajib menetapkan sebagaimana tekstualnya. Ya, kita wajib menetapkan sebagaimana tekstualnya. Kata beliau, al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnah ibqa'u dalalatiha ala dhahiriha min ghairi taghyirin li'anna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
yatakallamu bilisanil arabi. Ya, kata beliau, maka kewajiban bagi kita semuanya tatkala berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang masalah ayat dan juga berbicara tentang masalah nama dan juga sifat Allah adalah ibqa'u dalalatiha, yaitu kita ya menetapkan sebagaimana tekstualnya, membiarkan sebagaimana tekstual dari ayat dan juga hadis tersebut. Ya, ibqa'u dalalatiha ala dhahiriyah min ghairi taghyir. Dan beliau mengingatkan di sini yaitu tanpa kita merubahnya, tanpa merubah makna dari teks ayat dan juga hadis tersebut. Kenapa? Dikarenakan Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan menggunakan redaksi bahasa Arab. Sebagaimana Nabi SAW berbicara juga dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, maka wajib ibqa'u dalalati kalamillah wa kalami rasulihi alamahu alaihi fi dzalika al-lisan. Ya, maka wajib bagi kita ya untuk menetapkan ya teks di dalam ayat dan juga hadis tersebut tanpa merubahnya. Ya, menetapkan sebagaimana tekstual di dalam ayat dan juga di dalam hadis tersebut. Ya, kenapa? Karena ketika kita merubahnya berarti kita berbicara tentang Allah tanpa dibarengi dengan ilmu. Dan ini merupakan sebuah tindak kejahatan yang paling besar terhadap Allah SWT. Ya, yang mana setan juga menjadikan ini sebagai bagian daripada cara yang digunakan untuk menggoda manusia. Menjadikan manusia berbicara tentang Allah tanpa dibarengi dengan ilmu. Dan ini bisa dalam bentuk hukumnya, bisa dalam bentuk syariatnya, atau bisa pula dalam bentuk ya berbicara tentang zatnya Allah SWT. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa ketika kita bicara tentang masalah zatnya Allah, maka kita bicara tentang masalah perkara yang gaib. Dan ketika kita bicara perkara gaib, maka yang kita kedepankan adalah dalil. Yang kita kedepankan adalah ya dalil, ya bukan akal kita, ya bukan pikiran kita, bukan pemahaman kita. Yang tentunya kalau kita menggunakan itu semuanya, ya maka perangkat-perangkat yang kita miliki tadi memiliki banyak sekali kekurangan. Ya, seperti ketika kita mendapatkan ada sebuah berita yang menjelaskan bahwa di sana ada seekor ayam jago, ya, yang kakinya terbuat dari emas, kemudian sayapnya lebar, kemudian kepalanya besar. Ya, bisakah kita membayangkan? Ya, tentunya kita nggak akan mungkin sanggup membayangkan karena kita tidak pernah melihat ya adanya bentuk ayam seperti tadi. Oleh karena itu, kita wajib tunduk terhadap ayat dan juga hadis Nabi SAW yang berbicara tentang masalah nama dan juga sifat Allah SWT. Lalu beliau memberikan contoh dalam masalah ini di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha." Ketika Allah SWT membantah ucapannya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa tangannya Allah SWT itu terbelenggu, dalam artian mensifati Allah SWT na'udzubillah sebagai zat yang pelit, yang bakhil dan seterusnya. Ini ya sebuah ucapan yang sangat jahat yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Allah SWT yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka Allah bantah dengan mengatakan bal yadahu mabsutatani. Ya, justru kedua tangannya Allah SWT itu terbentang. Ya, terbentang yunfiku kaifa yasha, yang menginfakkan ya terhadap siapa yang Allah SWT kehendaki. Allah SWT ya tangannya terbentang. Ya, di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki dua tangan. Bal yadahu mabsutatani. Allah memiliki dua tangan. Ya, lalu bagaimana ketika kita berinteraksi dengan ayat yang semacam ini? Maka seperti tadi kaidahnya, kita wajib untuk menetapkan sebagaimana tekstualnya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah memiliki dua tangan, maka kita tetapkan Allah memiliki dua tangan. Ya min huwairi
taghyir, ya tanpa kita merubahnya. Dalam artian ya tanpa kita ya mentakwil dengan mengartikan tangan di sini adalah kekuatan, atau ya kita tashbih, menyerupakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk, atau kita mentakyif, membagaimanakan. Ya ini semuanya tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Wajib bagi kita hanya menetapkan Allah memiliki dua tangan. Seperti itu ya kaidahnya. Jadi nggak boleh kita itu membagaimanakan. Ya kalau Allah dikatakan memiliki dua tangan, lalu tangannya Allah seperti apa? Nah, ini nggak boleh. Ya. Atau kita menyerupakan bahwa tangannya Allah itu seperti tangannya makhluk. Ya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, karena Allah SWT menjelaskan di dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un fa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Ya, ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita menetapkan ya nama dan juga sifat Allah SWT sebagaimana ya tekstualnya, kemudian tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakan dengan ya makhluk. Ya, karena tentunya Allah SWT lebih tinggi daripada apa yang terbayang di dalam benak kita semuanya. Dan ikhwah sekalian dan juga akhwat yang rahmat Allah SWT, ya pembahasan ini ya sekalipun seperti pembahasan yang tidak terlalu banyak memberikan faedah, namun kalau kita perhatikan ya firqah yang menyimpang dari akidah yang lurus dari zaman dahulu sampai sekarang ternyata bermula dari pemahaman yang keliru di dalam masalah ini. Ya, seperti Qadariyah, Jahmiyah, kemudian Syiah, kemudian Khawarij, serta yang lainnya, yang mereka memiliki pemahaman yang keliru ketika berinteraksi dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ini kaidah yang pertama, ya dalam menetapkan nama dan sifat Allah, kewajiban kita adalah menetapkan sebagaimana tekstualnya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, kata beliau fi asma'illah. Tadi kita bicara tentang masalah kaidah secara umum nama dan juga sifat Allah. Nah, sekarang masuk kepada kaidah di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaidahnya? Maka kata beliau wa tahta hadhihi al-qaidah furu'. Di dalam kaidah ini ada beberapa anak cabangnya. Ya, ada beberapa anak cabangnya. Yang pertama, far'ul awal asma'ullah kulluha husna. Ya, kaidah yang pertama dari kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki puncak keindahan. Asma'ullah kulluha husna. Semua nama Allah Subhanahu wa taala ya itu husna. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walillahil asma'u al-husna. Sering diistilahkan dengan asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Indah apa artinya indah di sini? Ai balighatun fil husn ghayatuhu. Ya artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ya puncak keindahan. Puncak keindahan. Artinya ya nama tersebut memiliki keindahan yang luar biasa. Karena terkandung di dalamnya sifat sempurna. Terkandung di dalamnya sifat sempurna, kemudian tanpa memiliki celah sedikit pun. Tanpa memiliki celah sedikit pun. Yang ini tentunya berbeda dengan nama-nama makhluk, ya, nama-nama makhluk. Seperti nama manusia. Terkadang ada orang yang namanya Abdul Aziz, akan tetapi ternyata dia memiliki banyak sisi kekurangan, mungkin dari sifatnya, mungkin dari postur tubuhnya atau yang lainnya. Ya, ini nama makhluk. Beda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu indah. Jadi sekalipun nanti ketika kita membaca ayat dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai ada nama-nama Allah yang nama tersebut terkadang sama dengan nama makhluk,
maka kita harus menggunakan kaidah ini bahwa nama Allah lebih tinggi daripada yang terbayang di dalam benak kita. Makanya di sini kata beliau li'anha mutadhamminatun li sifatil kamilatin lan naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Ya, dikarenakan nama-nama Allah SWT itu mengandung sifat yang sempurna di dalamnya. Ya, terkandung sifat yang sempurna di dalamnya tanpa ada celah sedikit pun dari sisi manapun. Ya, dari sisi manapun. Seperti tadi kita jelaskan, kalau ada seorang namanya Abdul Aziz, ya, akan tetapi ternyata maaf ya, dia itu nggak sholat, atau mungkin ya ada namanya Abdullah, akan tetapi maaf ternyata dia seorang koruptor, ya, dan seterusnya. Ini nama manusia, tapi nama Allah SWT tidak. Ya, beliau memberikan contoh, mithalu dzalik ar-Rahman, nama Allah SWT ar-Rahman, ya, fahuwa ismun min asma'illah, ini adalah nama di antara nama-nama Allah SWT, dalun ala sifatil azimatin hiya rahmatul wasiyah. Ini adalah nama di antara nama Allah SWT yang menunjukkan sifat yang mulia, sifat yang agung, yaitu kasih sayangnya yang sangat sangat luas. Bagaimana Allah SWT ketika memiliki nama Ar-Rahman, ya, Allah SWT memberikan rahmatnya ini kepada semua makhluk tanpa terkecuali, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan binatang, dari kalangan tumbuhan. Kita lihat dengan kasih sayangnya Allah SWT, ya, kehidupan ini berjalan secara normal. Ada siang, ada malam, ya, kemudian ada bulan, ada matahari, kemudian ada tumbuhan yang tumbuh. Ya, belum lagi ketika kita bicara dengan ya makhluk Allah yang namanya manusia, bagaimana dengan rahmatnya Allah manusia ini bisa hidup, ya, orang tua menyayangi anaknya. Kemudian ketika kita bicara binatang, bagaimana binatang menyayangi anaknya, bahkan sampai sekelas binatang yang buas pun ketika berinteraksi dengan anak-anaknya mereka memiliki kasih sayang. Kalau kita bawa kepada dunia rezeki, bagaimana Allah SWT memberikan rezeki kepada setiap orang, baik muslimnya, ya, baik kafirnya, ya, sehingga ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa setiap nama Allah SWT pasti mengandung di dalamnya sifat yang sempurna tanpa ada celah di dalamnya. Makanya nanti ketika kita bicara tentang nama dan juga sifat Allah SWT, nggak bisa kita langsung terlintas terbayang dalam benak kita bahwa nama Allah sama seperti nama makhluk, ya, sifat Allah seperti sifat makhluk. Maka ini tidak bisa. Kemudian yang kedua, kata beliau, kita ambil satu kaidah lagi. Yang kedua di antara cabang kaidah tentang nama-nama Allah SWT adalah asmaullah ghairu makhsuratin bi'adadin muayyan. Ini kaidah bahwa nama-nama Allah SWT itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ini kaidah. Ya, kaidah. Setelah tadi kita menetapkan bahwa nama-nama Allah itu husna, maka yang kedua adalah nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Adapun yang berkembang di masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa Allah hanya memiliki 99 nama, maka ini pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, sekalipun hadis yang sahih yang menjelaskan masalah itu, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam siapa di sini? Ya, hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang dia bisa menghitungnya maka akan masuk dalam surga. Maka makna dari hadis ini bukan artinya pembatasan. Ya, makna hadis ini bukan pembatasan, tapi menjelaskan tentang keutamaan orang yang mampu menguasai nama-nama Allah SWT baik secara makna, kandungan, kemudian secara pengamalan. Ya, contohnya seperti ini. Ketika misalkan kita itu mengetahui nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ya, nama Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka kita mengenali bahwa segala rezeki yang kita dapat adalah dari
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin mencari rezeki, maka kita cari kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki. Ya, segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang muslim ketika berbicara tentang masalah rezeki, maka ya memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kubur, bukan kepada dukun, bukan kepada paranormal dan seterusnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan man ahsaha, bukan hanya sekedar menghitung. Ya. Dan hadis ini bicara tentang masalah itu, keutamaan orang yang mampu ya menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar di dalam aktivitas kehidupannya. Ya, dalil yang menjelaskan bahwa nama Allah itu tidak terbilang atau tidak berbilang adalah hadis yang lain, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya di dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa istiftah di salat malamnya, beliau mengatakan as'alukallahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltaha fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib indaka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hamba memohon kepadamu dengan setiap nama yang telah engkau namai dirimu, ya, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada seorang di antara makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT tidak hanya memiliki 99 nama. Ya. Jadi ketika kalau di sini Syekh Saleh memberikan sebuah analogi, kalau saya mengatakan bahwa saya memiliki uang ya 100 dirham, bukan berarti saya tidak memiliki uang lebih daripada itu. Jadi ketika Allah SWT dikatakan memiliki 99 nama, bukan berarti Allah itu tidak memiliki nama lain selain daripada 99 nama tersebut. Ya, ini kaidahnya, ya, bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya, bagaimana cara memahami hadis tadi? Ya, cara memahami hadis tadi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa Allah hanya memiliki ya 99 nama, tapi menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mampu menghafal, memahami serta mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa kaidah yang kita jadikan sebagai muqaddimah di dalam pembahasan kita. Kita ulang kaidah yang pertama. Kaidah dalam menetapkan nama dan sifat Allah adalah menetapkan sebagaimana tekstualnya, tanpa memalingkan maknanya, ya, tanpa membagaimanakan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kaidah dalam menetapkan nama-nama Allah, yang pertama kita harus memiliki keyakinan bahwa semua nama Allah itu memiliki puncak keindahan karena terkandung di dalamnya sifat sempurna tanpa ada celah sedikit pun. Kemudian kaidah yang kedua tadi sudah kita bahas, yang terakhir yaitu nama-nama Allah SWT tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita uraikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan di halaqah yang akan datang, masih bicara tentang masalah membaca kaidah di dalam nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus hasilnya.